Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies Baswedan secara resmi melarang pelaksanaan masa orientasi sekolah atau MOS oleh kalangan siswa atau pelajar. Pelarangan MOS oleh siswa diterapkan mengingat rawannya aksi pelonco atau bullying, bahkan kekerasan yang dilakukan senior terhadap adik kelasnya yang baru masuk sekolah. Menurut Anies, konsep kegiatan pengenalan sekolah sudah saatnya diubah dengan memutus salah satu masalah utama dalam lingkungan sekolah, yaitu kekerasan. Sebagai penggantinya, Kemendikbud mengeluarkan regulasi Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 mengenai pengenalan lingkungan sekolah atau PLS. PLS bertujuan sebagai sarana mengenalkan lingkungan sekolah dengan baik pada siswa-siswi baru. PLS juga harus mampu memberi kesan hangat sehingga memotivasi dan memberi semangat para siswa baru untuk memulai proses pembelajaran. Keputusan tersebut diambil karena banyaknya laporan kekerasan, baik psikis maupun fisik, yang dialami murid baru saat memasuki tahun pertama sekolah. Beberapa kali, kasus kekerasan saat MOS bahkan berakibat fatal hingga menelan korban jiwa. Untuk menghindari hal tersebut, PLS tidak akan melibatkan siswa-siswi senior. Lalu, konsep seperti apa yang akan dibangun untuk menumbuhkan kreativitas dan keakraban antar peserta didik baru? Ya, bye-bye MOS. Tapi kita terbentuk dari masa orientasi siswa atau ospek ya, Rudy ya? Iya, Cakri ngalamin ya? Ngalamin. Saya juga ngalamin. Nah ini saya langsung ke Pak Anto dulu. Pak Anto, ini kalau kita bicara, banyak orang yang setuju dengan ini. Bahwa MOS dihilangkan dengan, apa namanya, sekarang pengenalan lingkungan sekolah. Oke. Tapi dulu itu, kalau boleh saya nanya, filosofinya tuh awalnya tuh melibatkan siswa-siswa senior itu gimana sebetulnya Pak Anto? Sampai bisa jadi salah dalam artian salah kaprah jadinya kan? Sebenarnya begini Pak, itu sudah ada kayak guidelines ya, petunjuk bagaimana sekolah itu menyelenggarakan masa orientasi siswa ya di lingkungan sekolah ya. Itu ada Permendikbud nomor 55 tahun 2014, itu jelas. Tapi semuanya itu harus di bawah bimbingan kepala sekolah dan guru-guru. Nah, masalahnya kami menemukan di lapangan Permendikbud ini tidak disosialisasikan kepada OSIS, termasuk juga kepada ketua pelaksana penyelenggara MOS tadi. Siapa yang seharusnya mensosialisasikan itu? Harusnya sekolah. Dalam hal ini guru? Guru atau kepala sekolah lah. Jadi ini loh rambu-rambunya. Yang ngaco nih ya. Ini loh rambu-rambunya. Boleh Anda melakukan, maksudnya OSIS melakukan orientasi, tapi ini rambu-rambunya, ini yang harus dilakukan. Di situ juga ada misalnya 3 hari, maksimum 5 hari. Gitu ada. Apa karena sosialisasi itu yang tidak sampai ke OSIS, makanya selama ini yang melakukan OSIS, yang melakukan MOS ini adalah OSIS seperti itu Pak Anto? Kelihatannya seperti dari itu. Pihak guru. Ini tidak disosialisasikan, ini kenapa? Itu kami tanyakan langsung waktu kami sama Pak Menteri melakukan sidak ke beberapa sekolah. Kami tanya kepada penyelenggara, terutama OSIS-nya, apakah kalian tahu ada sebenarnya petunjuk atau Permendikbud yang mengatur mengenai pelaksanaan MOS ini? Bukan seperti ini kan sudah perpeloncoan. Sementara MOS itu jangan sampai berwujud perpeloncoan. Wah, kami nggak tahu Pak. Nah, itu. Hasil evaluasinya kenapa tidak dilakukan oleh guru dan kepala sekolah? Belum ada evaluasi soal ini? Kita sudah ada evaluasi karena pada saat itu Pak Menteri nanyakan kepada pihak sekolah. Karena setelah kami tanya bahwa siswa atau OSIS nggak tahu ada itu, baru kami cross check lagi, memang benar bahwa itu tidak diberikan. Artinya gini loh sebetulnya Pak Anto, yang saya khawatir adalah ketika para guru dan kepala sekolah ini malas untuk mensosialisasikan hal itu, saya nggak kebayang pada saat pengenalan lingkungan sekolah, mereka juga malas-malasan juga akan menyampaikan ke siswa-siswa baru sebetulnya. Beda yang sangat signifikan paling besar antara pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru yang sekarang ini, maksudnya Permendikbud 18 2016 dengan MOS 55 2014, kalau pengenalan lingkungan sekolah itu semua harus dilaksanakan oleh guru. Jadi yang namanya siswa atau OSIS itu tidak terlibat sama sekali. Membantu boleh, tapi tidak
Ya. bagian dari ini. Jadi permen ini dikeluarkan cukup telat dong Pak Anto ya, karena selama ini yang kita tahu di angkatan saya saja yang melakukan MOS adalah sebenarnya bertanggung jawab penuh itu sepertinya dari OSIS yang kita tahu seperti itu. Ya, tapi kalau untuk kebaikan nggak ada istilah telat lah. Pak Jimmy, silakan. Ya, saya mau bilang telat. Saya mau bilang memang telat. Telat. Nah, karena itu mungkin Tapi lebih baik telat daripada tidak sama dilakukan. Ya? sekali. Ya, tapi saya mau katakan di sini mungkin yang menarik dari Pak Anies Baswedan, Iya. terpaksa nampaknya dengan sangat menyesal saya katakan menteri-menteri sebelumnya itu seperti lagi-lagi saya bilang maaf abai dengan persoalan ini ya. Nah, Pak Anies di sini lagi-lagi saya bilang tepat sekali sekarang harus turun. Nah, sebenarnya saya ngobrol dengan teman-teman, sebenarnya kalau begitu segampang ini sebenarnya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang kemarin bertahun-tahun lalu terjadi. Bukannya ada stereotip Pak, kalau misalkan bisa dipersulit, kenapa harus dipergampang gitu, dipermudah Ya, kan? dengan dikatakan saya bilang segampang ini untuk memecahkan persoalan sebenarnya gampang ya, dan benar gampang. Pak Anies tinggal bikin peraturan menteri nomor 18 ya Pak. Ya, 18 2016 ini jalan dan ini saya pikir dari yang saya artikan Pak Anies sebenarnya meminta lagi kepada guru-guru untuk jangan lepas tangan, tanggung jawab, karena ini memang tadi diutarakan bahwa bedanya yang lalu dengan yang sekarang ini hanya dilakukan oleh guru. Ya. Oke. Nah, di sini jadi saya bilang tadi saya katakan ini tanggung jawab guru. Hati-hati kalau tidak terjadi sesuatu yang kurang baik dengan sangat menyesal, orang akan menyalahkan kepada guru. Nah, karena itu ya ini harus saya pikir lagi-lagi saya bilang ini saya pribadi mengatakan ini saya acung jempol Pak Anies karena sekian mungkin sudah sejak tahun 80-an ya. Iya, dengan nama yang berubah berapa kali itu kan. Nah, tapi ini tapi tadi saya lupa nomor berapa yang ciri khas tadi itu yaitu tanggung jawab guru. Kalau tidak salah di setiap kegiatan kalau memang tidak cukup guru boleh 2 murid ikut. Ya, itu di 18. Itu ada, itu 2 murid ikut. Tapi itu memang harus lagi-lagi hati-hati. Guru tidak boleh meninggalkan 2 murid ini yang boleh ikut ya. Jadi guru akan bertanggung jawab tidak lama ini cuma 3 hari kok. Cuma 3 hari gitu ya. Kalau saya sih sebetulnya kalau angka jumlahnya tadi cuma 2 siswa mungkin saya nggak terlalu khawatir. Yang saya bayangkan adalah kalau dulu kenapa senior-senior itu bisa berani karena bukan cuma 2 tapi rombongan senior sebetulnya yang buat mereka merasa kuat gitu ya, punya kekuasaan segala macam. Saya lihat begini sebetulnya, masa orientasi siswa mungkin kalau dengan melibatkan siswa, beberapa dari mereka juga nggak salah sebetulnya. Yang penting jangan sampai membuat para senior ini merasa punya kekuasaan terhadap para juniornya. Bukankah begitu sebetulnya Pak? Mengikutkannya hanya dalam rangka membantu. Kalau yang kemarin kan dilepas. Bukan membantu dia, memang dia bertanggung jawab sebagai operator OSIS dan ini nggak boleh sekarang tidak boleh. Mereka hanya membantu. Lagi-lagi saya garis bawahi hanya membantu. Ya guru harus melihat saat kapan membantu ya paling-paling membariskan mereka gitu barangkali tapi juga harus diperhatikan jangan sudah tidak bisa berbaris kemudian dipukul dan tidak bisa karena ini kekerasan. Saya pikir ini memang untuk menghindari kekerasan. Saya pikir ini juga bisa lihat lebih jauh bahwa karena kekerasan itu di awal pada tahun pertama mereka masuk. Nah, dengan tidak adanya MOS dan semacam itu, kekerasan diharapkan memang hilang, hilang segala kekerasan. Karena memang ngobrol-ngobrol dengan siswa, memang ya namanya juga masih siswa kelas 2, kelas 3, mereka nggak begitu yakin apa yang mereka lakukan, tidak paham bahwa itu keliru misalnya. Tapi ternyata kalau diajak bicara, mereka juga bisa sadar. Nah, saya anggap ini penyadarannya memang langsung dari menteri. Oke. Apakah ini juga ini penyadarannya langsung karena dari sebuah sudah tradisi sudah membudaya seperti itu Pak Jimmy, kakak kelas nanti akan dapat giliran di tahun berikutnya untuk membalas dendam juga kepada adik kelasnya. Itu yang sepertinya sudah terbentuk di dunia pendidikan kita, sementara sangat berbeda jauh dengan dunia pendidikan di luar negeri sana. Ya makanya dengan ada ini saya pikir putus. Sementara ini saya lihat harapannya seperti itu ya. Putus. Tapi Pak Jimmy jangan lupa juga banyak kekerasan yang dilakukan oleh para guru terhadap siswa. Ya tentu saja. Lagi-lagi ini memang dilihat. Guru juga enggak lepas dari itu juga. Ini kan maunya kalau lihat dari saya baca agak sebentar itu ke peraturan menteri ini
salah satu diantaranya kegiatan ini untuk mengetahui kemampuan murid dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan oleh guru. Walaupun saya pikir 3 hari nggak mungkin ya, nggak mungkin. Tapi diperlihatkan itu artinya mungkin sepanjang anak itu di sekolah untuk dilihat. Tapi persoalan yang dilakukan oleh guru yang berkaitan dengan gitu, dia misalnya harus tahu profil anak itu siapa, orang tuanya siapa, itu yang harus dia pelajari gitu. Kan bisa dia ngomong, bapak kamu kerjanya apa, ibu kamu apa, dan sebagainya, mungkin bisa membantu anak itu. Yang seperti itu saya pikir jauh lebih menarik daripada perpeloncoan. Itu pokok dari orientasi yang sebenarnya seperti itu ya. Baik, kita jeda sebentar Pak Jimmy dan juga Pak Anto, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Lanstock masih akan kembali usai jeda sesaat lagi.